Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini kita mempelajari terkait dengan sumber hukum perikatan. Sumber hukum perikatan menurut pasal 1233 KUA Perdata, yaitu perikatan bersumber dari perjanjian dan undang-undang. Jadi ada dua sumber ya, bisa bersumber dari perjanjian, bisa bersumber dari undang-undang. Perjanjian adalah dari kedua belah pihak atau lebih, sedangkan undang-undang itu sendiri menimbulkan kewajiban, tentu saja juga memunculkan hak bagi para pihak. Nah, perikatan yang lahir undang-undang itu juga diatur dalam pasal 1353 KUH Perdata, karena perikatan yang lahir dari undang-undang itu merupakan wujud dari hasil perbuatan manusia yang bersepakat dengan manusia yang lain. Jadi menurut pasal 1353 KUH Perdata ada dua perbuatan. Yang pertama, perbuatan yang sesuai dengan hukum atau remah tiga, dan perbuatan yang melawan hukum on remah tiga dat. Nah, kemudian kita melihat perikatan itu merupakan terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda verbintenis, asal kata perikatan dari obligatio verbintenis Belanda, atau diartikan adanya hubungan. Verbintenis sendiri mengandung banyak pengertian, di antaranya perikatan masing-masing pihak saling terikat oleh suatu kewajiban atau prestasi. Yang kedua, perutangan, suatu pengertian yang terkandung dalam verbintenis, adanya hubungan utang piutang antara para pihak. Yang ketiga, adanya perjanjian overeenkomst. Verbintenis mengandung banyak pengertian, di antaranya perikatan masing-masing pihak saling terikat oleh suatu kewajiban atau prestasi. Yang kedua, perutangan, suatu pengertian yang terkandung dalam verbintenis, adanya hubungan utang piutang antara para pihak, perjanjian atau overeenkomst. Hukum perikatan itu diartikan aturan yang mengatur hubungan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan atau vermogenrecht antara dua orang atau lebih yang memberi hak atau recht pada salah satu pihak kreditur dan memberi kewajiban pada pihak yang lain atau debitur atas suatu prestasi. Jadi dalam perikatan itu diatur adanya hubungan hukum antara pihak yang satu dengan yang lain dalam lingkup hukum harta benda kekayaan. Hubungan hukum yang terjadi di antara dua orang atau lebih yang terletak di bidang harta kekayaan dengan pihak yang satu dengan pihak yang lain, yang satu memiliki hak atas prestasi dan yang pihak yang lain memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasinya. Hubungan yang terjadi di antara dua orang atau lebih yang terletak dalam harta kekayaan dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lain wajib memenuhi prestasi. Perikatan sendiri merupakan suatu hubungan hukum antara jumlah subjek-subjek hukum. Sehubungan dengan itu, seseorang atau beberapa orang daripadanya yang mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak lain yang berhak atas sikap yang demikian. Jadi memang ada subjek-subjek hukum yang kita ketahui bahwa subjek hukum itu ada seseorang, ada juga badan hukum ya. Hukum perikatan sendiri memiliki pengertian dari suatu kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lainnya dalam lingkup bidang harta kekayaan, di mana subjek hukum yang satu berhak atas suatu prestasi dan subjek hukum lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Hukum perikatan memiliki pengertian adalah suatu kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, di mana subjek yang hukum yang satu berhak atas suatu prestasi dan subjek hukum yang lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Menurut Pitlo,
Perikatan adalah merupakan suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang berhak atau kreditor dan pihak yang lain berkewajiban atau debitur atas suatu prestasi. Suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak yang berhak menuntut suatu dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berpiutang. Perhubungan antara dua pihak tadi adalah perhubungan hukum, yang berarti bahwa hak si berpiutang itu dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila tuntutan itu tidak dipenuhi secara sukarela, si berpiutang itu dapat menuntutnya di depan hakim. Perikatan sendiri diartikan lebih luas dari perikatan perjanjian, sebab dalam buku 3 KUH Perdata diatur juga tentang hubungan hukum yang sama sekali bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum oleh mati dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan atau zakmer warmening. Akan tetapi sebagian besar dari buku 3 KUH Perdata ditunjukkan pada perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian, jadi berisikan hukum perjanjian. Kita lihat unsur-unsur perikatan. Yang pertama adanya hubungan hukum, yang kedua hukum kekayaan, yang ketiga adanya para pihak, yang keempat adanya prestasi. Semua itu mengacu kepada pasal 1234 KUH Perdata. Jadi hubungan hukum yang ditimbulkan oleh para pihak itu nanti akan munculkan dari kata sepakat, kemudian muncullah kesepakatan itu dituangkan dalam perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis. Tentu saja yang diatur objek perikatannya adalah hukum dalam lingkup hukum kekayaan, harta benda. Kemudian ada pihak. Pihak di sini bisa lebih dari dua ya, minimal dua pihak atau tiga atau selebihnya yang mengikatkan diri dan memenuhi pasal 1320 KUH Perdata. Kemudian ada prestasinya adalah hak dan kewajiban para pihak yang harus ditunaikan. Nah, dari keempat unsur-unsur perikatan tersebut, kalau kita melihat ada di dalam pasal 1234 KUH Perdata. Dari pengertiannya pasal 1234 KUH Perdata, tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, untuk tidak berbuat sesuatu. Nah, jadi pasal 1234 KUH Perdata ini memberikan pengertian terkait dengan kalau kita kenal dengan wan prestasi ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.